Prajurit Yonif 611 Awanglong atau AWL tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur hari ini setelah 9 bulan menjalankan tugas sebagai pasukan pengamanan perbatasan atau PAMTAS RI Papua Nugini. Ada kisah haru di balik pulangnya prajurit TNI seusai menjalankan tugasnya. Satu di antara prajurit Yonif 611 AWL tidak dikenali anaknya sepulang dari bertugas. Untuk mengetahui cerita lengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan Nefrianto Hardi, jurnalis Tribun Kaltim yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Nefri. Halo, halo rekan Dea. Ya, rekan Nefri, bisa Anda informasikan sejak kapan dan berapa lama ini Satgas PAMTAS RI Papua Nugini Yonif 611 AWL bertugas di Papua Nugini? Ya. Baik, rekan Dea dan Tribuners, Satgas PAMTAS Republik Indonesia Papua Nugini atau disingkat PNG itu berangkat dari markas Yonif 611 Awanglong, kilometer 2,5 Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu sejak 24 Januari dan baru kembali di kota Kabupaten Kutai Kartanegara di Mako Yonif 611 Awanglong itu kemarin pada 22 November sekitar pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah. Begitu, rekan Dea. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari Satgas PAMTAS RI ini, PNG ini setelah 9 bulan bertugas? Ya, seperti yang kita lihat sendiri kan semua keluarga besar itu menyambut dan termasuk Aji Surenata Kusuma itu menyambut dan Satgas itu dengan sangat bangga karena Satgas 450 ini 450 personel ini berangkat dari pertama itu dan kembali ke asalnya itu kembali lagi 450 personel dan mereka semua dalam keadaan selamat. Kemudian sangat bersyukur sekali selama bertugas penuturan dan Satgas mereka itu sangat diterima oleh warga perbatasan kedua negara, yakni di kawasan Merauke. Dan mereka disambut sepertinya layaknya keluarga. Jadi ketika berangkat dari Loajanan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kemudian sampai di Merauke, Papua, kemudian berangkat lagi kembali setelah 9 bulan, mereka sangat diberikan kesan, kemudian sangat meriah. Bahkan ketika mereka kembali ke asalnya, warga di sana di Merauke itu sangat berduka ya, sangat kehilangan sekali karena para Satgas PAMTAS Yonif Awanglong ini berhasil melakukan tugasnya, yakni dengan pendekatan kekeluargaan. Demikian rekan Dea. Ya, lalu apakah ada reward atau untuk setelah bertugas apa saja yang dilakukan Satgas PAMTAS Yonif 611 ini di perbatasan RI Papua Nugini? Baik, yang dilakukan oleh 450 personel dan Satgas PAMTAS Yonif 611 Awanglong itu yakni pengamanan patok perbatasan, di mana di antara kedua negara itu jangan sampai patok perbatasan itu rusak. Kemudian melakukan sebuah patroli, melakukan kegiatan operasi militer tetap dengan pendekatan dan persuasif. Kemudian juga melakukan kegiatan teritorial ya di luar operasi militer seperti bersenam, melakukan kegiatan segar jasmani. Kemudian mereka juga sosialisasi protokol kesehatan COVID-19, kemudian juga penanganannya. Kemudian mereka juga tak segan untuk mengajar karena di daerah perbatasan Papua Nugini dan Republik Indonesia itu, tepatnya di Merauke, itu sangat kurang ya guru untuk mengajar di sana dan tidak ada salahnya. Dan Satgas itu mengatakan tentara TNI itu tidak hanya bertempur, kemudian mereka juga rela saja
mewakili negara, membantu mencerdaskan warganya dengan mengajar. Kemudian di bidang kesehatan dan Satgas ini juga membawa obat-obatan, kemudian sejumlah tenaga medis yang syukurnya bisa membantu warga yang di sana dan cukup membantu karena di sana itu kan begitu terbatas ya untuk tenaga medis, kemudian untuk jaminan kesehatannya juga mereka serba terbatas. Jadi sempat juga mereka membantu portus atau melahirkan secara normal warga Desa Merauke di tempat Satgas Pamtas Yonif Awanglong. Kira-kira demikian, Dea. Ya, lalu bagaimana kesan dan rem terhadap anak Satgas Pamtas Yonif 611 AWL yang menyambut para prajurit ini pulang? Dan informasinya juga ada anak prajurit yang tidak mengenali ayahnya. Ya, dan rem Aji Surenata Kusuma ini di sini sangat-sangat bersyukur dan bangga ketika berangkat, kemudian ketika tiba kembali lagi di markas besarnya, mereka tiba kembali dengan selamat dan mereka semua itu ada 450 personel sudah di rapid antigen dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat dan sangat baik. Kemudian disambut langsung oleh sanak keluarga dan keluarga besar, anak, istri, bahkan dan Satgas ini juga sempat disapa disapa istrinya, kemudian anak, karena dia punya 3 anak yang terakhir itu dia kan usianya 9 bulan. Ketika dan Satgas itu berangkat bertugas, jadi tak melihat proses melahirkannya. Jadi hanya sekedar video call. Namun namanya anak bayi kan tidak kenal. Jadi sempat pangling ketika tiba dan terus bercanda, anaknya itu sempat ekspresi datar. Tapi begitulah ekspresi secara umum personel dan Satgas Yonif Awanglong TNI AD ini sangat bersyukur bisa kembali dan mereka dibebas tugaskan libur selama 12 hari sebagai rewat dari Mabes TNI AD dan itu kira-kira ya. Baik. Tribuners berikut akan kami tampilkan wawancara bersama Danrem 091 Aji Suryanata Kusuma, Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro dan juga dan Satgas Yonif 611 Awanglong, Letkol Infanteri Albert Francesca Hutagalung. Selengkapnya. Tutorial atau kegiatan kemanusiaan, intinya membantu kesulitan masyarakat dalam bentuk apapun itu, penanganan kesehatan, pengobatan, penanganan protokol COVID, mengajar, terus kita membangunkan rumah atau membedah rumah dan perahu pole-pole banyak. Jadi apa yang jadi kesulitan masyarakat di Papua itu yang kita bantu dan kita selesaikan. Tugas mulia, melaksanakan tugas di perbatasan RI-PNJ, khususnya di daerah Merauke. Alhamdulillah berangkat 450 orang dan kembali dalam kondisi yang lengkap dan mereka juga boleh dikatakan sangat bersyukur karena diterima oleh masyarakat di sana. Mereka cukup berprestasi. Kegiatan di sana yang pertama adalah menjaga perbatasan kedaulatan kita, negara Kesatuan Republik Indonesia dengan RI PNJ. Pembinaan teritorial yang mungkin ada sekelompok masyarakat atau saudara-saudara kita yang masih tidak optimal dalam menjadi warga negara Kesatuan